Dan juga punya cerita ini unik saya waktu masih SD dulu. Jadi main petak umpet ini sama teman beneran. Oh, oke. Sore gitu. Saya itu ada pohonnya Mbak ya, itu pohon su itu melinju. Pohon melinju itu saya itu cuman jongkok gitu. Tapi teman yang nyari ini putar nggak kelihatan. Oh iya. Ya konon ceritanya itu yang saya lihat ya sama. Jadi di atas saya ada entitas yang Nutupin. Meeting. Mbak, ini jadinya Om Hao meeting online tuh dari Solo? Iya, dia dari Solo online aja. Ya udah, coba di... Oh, di telepon ya. Ya ini belum join juga. Tapi linknya udah di-share? Udah sih tadi. Oh. Cuman katanya Solo lagi hujan juga toh, jadi nggak tahu deh tuh. Mungkin sinyal. Aman apa enggak ya? Suka aman sih. Harusnya aman ya? Biasanya meet kayak ini tuh agak berat tuh di sinyal. Oh iya? Aku ping dulu aja ya. P. Coba. Oh, P. P mabar. Bisa dong. Si anak mabar. Iya ya. Nah, kita tunggu duelo ya. Oke. Oh, hei. Aku juga udah coba chat sih. Kau nanti beli sate. Mau dong, aku minta aja. Sate pakai telur itu enak nggak sih? Maksudnya bukan uritan, telur dadar gitu. Oh, dibeliin ini. tuh Om Hao udah join. Udah sih. Halo, Om. 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 Hai. Halo. Halo Om. Dengar nggak Om? Loh, Halo. kok chat? Coba Bang. Kok Bang. Mas, Mbak. Iya, Om. Kenapa nih Om? Om? Halo. Kenapa Om? Enggak, Enggak kelihatan nih. Oh, Tapi kedengeran nggak suara kita? Kayak sih harusnya kedengeran sih Om Hao bisa ngerespon gitu. Halo. Kenapa? Nggak stabil po ya? Mungkin karena hujan tadi itu loh. Kayak deras banget emang. Waduh. Oh ya benar toh, nggak stabil. Tunggu bentar ya. Tuh, live. Oh, udah live. Udah live. Gimana? Ya, coba hubungin dulu. Oh ya. Coba hubungin lagi deh. Ringing. Calling. Kopi keliling. Hei. Bercanda terus. Calling aja nih. Terus satenya gimana tadi, ditelurin nggak? Nggak tahu. BPN sih ya. Lah ini udah sampai. sinyalnya susah. Lah, terus Saya langsung ke sini aja. Kelamaan. kok telepati apa? Barusan kamu Teleportasi. di sini loh. Kok dari sini? Itu langsung sini ada gerbang antar dimensi ini. Ini Om Hao doang yang bisa nih. Om sampai uang sini bisa nggak? Aku mau. Om Hao pengen Nggak ada sampai kiri sampai Eropa. Asik banget dapat salju di ke Kolombia. Nah, dengar besok-besok. Boleh? Udah ya. Gimana nih jadinya? Udah meeting offline aja. Langsung di sini nih. Matiin Iya, dulu dong, Iya. Bang. Hujan deras Mbak soalnya. Langsung deras ya, Naik Om. turun. Mending tak matiin langsung teling. Jadi ke sini. Asik Tapi banget. kita tuh mau meeting apa sih? Gak ada kan? Kita bahas gerbang antar dimensi kan? Iya. Oh, ada yang ngajak kolaps gitu. Oh iya. Oh, siapa? Nggak tahu. Aku lupa namanya tapi Konten kreator juga sih. Oh. semi komedi. Bukan semi komedi, maksudnya mereka podcaster komedi gitu. Jadi pengen rasain experience di lapangan tuh loh Om. Oh, rasanya seperti apa? Yes. Rasain gitu. Bener. Iya. Rasain. Mereka kayak perlu gambaran dulu sih Om materinya biar mereka bergambar juga harus gimana bayangan gitu ya, modelnya. treatmentnya kayak apa Om gitu. Terus perlu kayak ya latar belakangnya Om lah, pengalamannya Om gitu-gitu deh. Macam itu. Ini Nopen kayaknya bersedia nih Apa? jadi kelinci. Bersobat. Jangan. Buat jangan. ngetes set gitu loh. Jangan. Biasanya juga gimana? Emang mereka udah minta di mananya? Belum, kan itu diserahin ke kita. Iya. Nanti Om Hao kalau mungkin punya tempat rekomendasi bisa kita pakai Om. Katanya Oh, pengen bisa? bikin games Om. Oh gitu. Di tempat angker terbengkalai gitu. Betul. Kayak petak umpet berarti malam. Iya. Mainnya. Yang main mereka kan? Iya, tapi kan harus dicoba dulu sama tim. Kan kamu udah diplot kan? Aku yang bikin petanya aja ya. Hilang aku. Tapi gimana ya Om kira-kira Om sing malah hilang. Maksudnya tempatnya tuh bisa buat peta umpet gitu loh. Maksudnya kan naik cuman satu rumah, nanti langsung ketemu. Agak luas gitu tempatnya. Ke hutan. Pas Purwo.
Waduh. Hilang beneran. Itu oli petak diumpetin kalau itu. Iya. Masuknya kemana terus keluarnya di mana? Judulnya di mana? Serem sih. Iya sih. Tapi aku mau tanya dulu. Kalau misalnya kita game set itu resikonya gede nggak? Iya no mas. Tetap Kalau tempatnya semakin luas, risiko hilang dan tersesatnya semakin besar juga. Apalagi dilakukan malam. Iya. Tapi itu resiko yang tampak mata kan? Sampai mata. Yang nggak tampak mata bisa diikutin atau memang disesatkan beneran. Oh iya. Justru malah terperangkap di dimensi astral nanti Nggak bisa ketemu teman atau orangnya malah itu cloningan kan, kamuflase ya, menyerupai. Kayak doppelgangernya kita gitu ya jadi. Bisa. Mending jelangkung aja gimana sih? Yang nggak usah ngumpul-ngumpul. Nggak mending juga sih Malah tapi. pengen jelangkung. Enggak, shoo. Pengen. Nggak mau. Tapi ini Om, apa? Kan kita berarti ya gamenya nggak yang serius-serius banget. Iya maksudnya kita ikut rule-nya tapi jangan yang serius-serius banget. Itu tetap nggak apa ya maksudnya hantunya akan nggak ya? Apa ini terbang? Soalnya kayak apa ya semua nanti jadinya kita main kayak Charlie gitulah atau apa sih yang petak umpet Jepang tuh loh yang nyari boneka itu. Petak umpet Minako. Apa ya kalau nggak salah? Nggak tahu deh apa. Pokoknya itu kayak nyari dulu nyari lilin atau apa sama boneka itu. Nah semua kita kan itu kan berhantu banget ya di aslinya. Kalau kita semua recreate itu nanti bakal kayak gitu beneran nggak ya? Apa maksudnya kayak ya wis kalau karena kita ibaratnya pengen have fun aja jadi kayak bisa nggak kalau kita masuk ke tempat angker terbengkalai yang lama nggak dijamah, di situ ada historisnya apa, itu pasti akan bersinggungan. Kita ibarat kata ke situ nggak bikin kreator atau konten yang berkaitan dengan metafisik, kita main aja bisa kok. Apalagi dilakukannya mau maghrib, menjelang maghrib itu daripada tengah malam justru lebih mistis atau lebih keramat itu kalau mau maghrib. Karena kan sedang terbuka gitu. Bahkan kalau disebutkan itu hanya rumah kecil ya atau bangunan kecil, jangan salah kalau di situ ada gerbang terdimensi gimana tuh Ustaz? Tapi kamu pernah nyoba mainan kayak gitu nggak? Oh pernah, waktu kecil dulu pernah. Oh iya, waktu kecil gimana? Tapi uniknya kalau ini kan kita bayangkan kalau main tuh sama teman-teman ya manusia ya. Saya sama makhluk astralnya langsung. Maghrib itu kejadiannya. Dengan native speaker bro. Itu baru kenalan atau gimana Om? Baru kenalan, pernah kenal lama. Bahkan cuma hanya pohon loh Mbak, satu pohon itu. Pohon besar gitu kayak menyerupai beringin gitu. Kita sembunyi di belakangnya, mungkin kalau kita melihat diri kita itu bisa ya, orang lain yang lewat di jalan situ nggak ada siapa-siapa. Ternyata itu kita ibarat kata kayak dikekep ya di peluk gini sama entitasnya itu, jadi kita masuk ke dalam tubuhnya nggak kelihatan itu. Dan juga punya cerita ini unik, saya waktu masih SD dulu jadi main petak umpet ini sama teman beneran. Sore gitu. Saya itu ada pohonnya Mbak ya, itu pohon su itu melinju. Pohon melinju itu saya itu cuman jongkok gitu. Tapi temen yang nyari ini putar nggak kelihatan. Ya konon ceritanya itu yang saya lihat ya sama. Jadi di atas saya ada entitas yang nutupin. Jadi malah ditutupin gitu Om? Iya, bener-bener petak umpet. Jadi ketika orangnya pergi kan, kalau dulu tuh kan ada namanya jek-jekan ya. Jadi ada pohon sonya itu saya itu kalau nyentuh sih dari bawah, jadi si penjaganya itu di sini yang dia kalah kan dari penjaga, tiba-tiba saya nyentuh, dia nggak lihat ya. Tapi serem sih, keren apa serem ya? Keren bro, berarti kamu nggak pernah kalah kan Om? Iya pasti. Bahkan pernah kalau dulu waktu zaman SD sekolah itu kita kalau istirahat itu malah nggak istirahat loh, malah main gitu ya, ketangkasan gitu kalau dulu tuh main jek-jekan itu. Jadi kalau itu kadang orangnya itu kemana itu nggak lihat saya ketika datang, jadi tiba-tiba saya di bentengnya itu megang teh. Seru banget. Tapi nggak kayak yang ini tadi kan? Enggak. Ujuk-ujuk. Beda. Pernah Mbak gitu yang benar-benar tertutup. Ada entitas yang saya ngelihat itu tertutup gitu. Tapi berarti pas ditutupi gede banget bentuknya. Iya. Dan ada yang itu nggak gede, tapi dia pakai kayak jubah gitu loh. Harry Potter. Kayak gini tutup gitu, jadi nggak kelihatan. Tapi itu anak kecil juga Om atau emang maksudnya nggak terdefinisikan? Enggak, dia secara bentuk tubuh itu humanoid, tapi saya nggak bisa definisi itu apa Mbak. Karena hitam semua gitu, kayak kelelawar gitu katanya. Dia dengan bajunya yang hitam besar tuh nutup, jadi kayak ada tirai. Nggak kelihatan masih. Mau ikut main. Saya punya pengalaman itu dulu, beneran. Ingat, jadi tak coba untuk recall itu, oh iya seperti ini saya pernah
waktu SD itu. Seru nek Steam sama Om Bao menang terus. Apa tuh mbak tim gitu tuh Ya, kayak tapi masalah gini kalau ditutupin toh, Om Bo dibalikin kita enggak gitu loh. Oh iya ya. Itu Iya juga. bahayanya kan kayak gitu. tapi shushu takut banget. Tapi Games. nih ngomongin tapi games bersama hantu kan juga bahaya ya. Harusnya dong. Tapi jangan harusnya ini kita bawa orang loh, coy. Ya makanya kita konsultasi sama Om Bao sekarang kan. Iya. Amannya sebaiknya gimana? ya? Tapi maksudnya kalau permainan gitu ya, Om. Kan ada aturannya tuh. Nah, aturan manusia kan ada ya. Hantu-hantunya itu ikut aturan kita atau mereka ada aturan sendiri atau mungkin bahkan kadang ngeyel. Oh iya, semuanya ada itu Mbak. Ada aturan kita, aturan mereka, atau mereka iseng dan ngeyel. Dalam beberapa aturan yang kalau kita bersinggungan dengan entitas astral ya, itu pertama tentunya hindari waktu-waktu krusial, tengah hari, menjelang maghrib, dan tengah malam. Kemudian jumlah-jumlah ganjil, karena ada yang ngenepin nanti. Dan tempat-tempatnya kalau bisa yang umum dan terbuka lah. Yang di bangunan tua, bangunan angker, pohon besar itu hati-hati. Itu juga. Kita dulu main ya di kebun, tapi itu kebunnya yang terbuka luas, itu banyak pohon-pohon kayak film India itu loh. Enggak, kita sembunyinya kemana semak-semak atau apa gitu. Tapi kalau itu tempatnya bangunan terbengkalai yang luas ya hati-hati, apalagi anak kecil. Yang saya khawatirkan juga risiko-risiko yang ada di situ, misalkan ada paku, ada apa yang runcing, ada mungkin pecahan kaca, ambrol dan lain-lain ya biasanya. Jadi kita memperhatikan beberapa aspek itu. Gitu. Sebelum aspek hantu, aspek ini dulu ya. Kesiapan. Safety-nya, amannya, K3-nya lah gitu. Betul. Kita doang. Kesiapan doang. Enggak ada Kewanen. keselamatannya. Tapi lebih aman kalau orangnya punya kemampuan berarti ya Om. Lebih. Iya, lebih itu sih. Sebenarnya kalau kita udah main gitu sih semuanya aman ya Mbak ya, umum gitu. Tapi ya yang hati-hati ya kita perhatikan aspek-aspek dasar. Om, aku mau tanya. Iya. Enggak tahu aneh apa enggak ya. Tapi kalau misalnya kita baru games kayak itu Om. Ini hantunya atau setannya itu merasa dipermainkan nggak? Maksudnya mereka bakal seru juga apa kayak gimana? Iya, kalau main permainan tuh kayaknya enggak Mas. Yang mungkin merasa dipermainkan ketika main jalangkung biasanya gitu. Oh, itu malah rasa dipermainkan? Iya, karena kadang manggil itu misal tujuannya untuk entitas A gitu ya, tapi yang masuk entitas X gitu. Nanti ketika dia mau dikeluarkan nggak mau. Aku udah manggil kok. Saya suruh pergi ya akan ganggu di situ terus. Itu sebenarnya permainan juga kan, manggil. Mungkin kalau orang yang expert di bidangnya mungkin tahu ya. Entitas A yang dipanggil yang masuk A beneran. Kalau random bahaya. Atau menyerupakan, dia bisa menyerupakan kan di situ. Iya. Saya bisa mainin kita nanti dia. Mulai ragu kan kamu? Yang usul jelangkung kan kamu tadi. Tapi kan itu maksudnya tampak di depan mata semua, terus ngumpul semua, terus ada Om Bao kan, jadi aman. Misalnya Om, waktu games kan pesertanya tuh cuma satu tuh, dilepas sendiri kan. Kita kan masih mungkin nunggu di tempat yang agak jauh. Itu kitanya sendiri juga bisa kena gangguan nggak sih Om? Oh bisa. Tetap juga? Bisa, semuanya bisa terjadi. Misalkan di situ kita sendiri itu kan ngedepi 2 orang Mas, itu bisa ada di sekitar kita. Jadi nggak hanya pelakunya yang kita lepas, malah entitas ini bisa di mana aja loh, apalagi itu wilayah mereka, sasarannya itu tempat mereka. Iya sih, kayak di film horor tuh yang nungguin di luar itu yang kena duluan. Iya. Kadang nggak ngapa-ngapain tuh loh, kayak cuman tung. Ya takut banget. Terus gimana dong ya, kita mau ngapain ya? Kira-kira. Ya tetap harus kita coba dong gamenya. Lompat tali di tempat angker boleh gak sih? Enggak dong, aneh. Gak seru. Takut. Ini Om, kan kita udah sering ya, mungkin kalian beberapa kali udah ikut penelusuran juga kan. Kadang waktu itu kan biasanya ada kru yang kenapa juga kan Om. Nah ini kita kan mau games nih di tempat yang super angker lah ya. Menurut Om Bao nih Om, sejauh ini tuh krunya Kisah Tengah Jawa ini siapa sih yang paling rawan kayak ketempelan lah, keganggu lah? Ini kalian berdua. Kita. Iya, nggak usah jauh-jauh, karena pengalaman pernah ikut ke salah satu pabrik gula menjadi pengantin. Iya. Ini ada kerisnya juga. Iya. Sebelah kamu museum. Aku aman kan Om? Aman. Tapi itu faktornya Kok masih sih marahin? Iya, mungkin faktornya auranya narik ya, disukai. Mungkin juga cek betonnya kalian apakah masuk tulang wangi juga bisa. Tulang tulung sih. Tapi seru banget. Terus berarti aku sama Aldo kalau besok ikut
berangkat syuting ini? Ya mungkin. Nggak usah ikut game tapi kita. Iya. Tetap aja kan atau? Tetap aja kata Om. Atau enggak kalian live TikTok dulu itu juga sama. Makin Itu mah kayak itu kayak Awal itu. Biasanya kalian mulai juga sebelum maghrib atau habis maghrib kan. Iya. Sebelum mulai kita malam syutingnya. Iya sih, harus sih itu. Kupikir cuman gara-gara anu sih Om, kan biasanya Om Ho ngingetin dulu kan sebelum syuting, jaga tutur kata, jaga sikap dan lain-lain. Kan sudah berupaya semaksimal mungkin ya. Dan memang nggak sampai kelepasan dulu. Gitu ya. Tapi tetap ya kayak kita yang dideketin juga tuh. Tapi mungkin karena kalau konteksnya Aldo ya, mungkin kan dia belusuan kali ya. Oh, enggak juga sih. Oh enggak. Enggak juga. Nah, mungkin lebih disukai gitu atau narik itu bisa. Auranya. Jadi gampang terserap. Kayak misal kalian pertama kan hati ayam kan di salah satu iya, bertiga ngelanja waktu itu ya. Iya. Sama juga itu proteksi sebelum terkena kan waktu itu. Oke. Nah, tapi kan ngomong karena kita mau collab sama orang ya Om ya. Iya. Kita perlu nanyain kayak fotonya mereka dulu nggak maksudnya Ada bagusnya ya. Oh ya. Biar aman ya Om. Ada lokasinya seperti apa dulu gitu. Iya. Sebenarnya nggak terlalu perlu banget, tapi kalau lokasinya ini mungkin dianggap keramat, mistis ataupun ya sarang setan atau iblis atau apa, saran sih ya sih untuk tahu. Dan kalau perempuan juga baiknya sedang halangan apa enggak, itu penting juga. Tanyain dulu. Ya. Nanti Mbaknya dulu. setelah kita selesai meeting ini, aku ya merasa perlu berdoa banyak dulu. Aku kayaknya merasa perlu jaga kantor aja sih. Aku sambil ngetulin ya. Iya. Mas Om. Boleh. Apa ya tapi kira-kira? Itu sih aku masih kepikirannya sampai tak kumpet sama boneka itu. Tapi nanti bonekanya beneran jalan. Oh, enggak, kalau sampai gerak itu jangan Mbak. Enggak Ya. sampai. Hanya dijadikan kayak media mereka terkadang. Terisi gitu aja. Jadi orang awam pun mungkin nggak tahu ya Om kalau itu ada isinya gitu. Isinya nggak tahu. Halus soalnya mainnya ya. Soalnya kalau boneka itu secara look, secara visual tuh nyeramin Mas, itu bisa kelihatan. Tapi ada boneka yang nggak nyeremin juga ini loh. Iya bisa. Kalian tahu, aku lupa judulnya tuh boneka apa, cuman pernah ada viral tuh. Bonekanya tuh yang ini loh, pernah lihat. Jadi dia tuh bentuknya mbak-mbak. Jadi badannya ya paling segini lah. Terus pakai topi, rambutnya gini. Dia tuh kadang pakai crop tee sama rok pendek. Itu tuh katanya beberapa orang punya itu, terus dia melayang-layang kalau malam, cuma Gerak-gerak sendiri gitu. Oh iya betul. Padahal dia looknya nggak serem ya, hitungannya manis. Dan diproduksi massal. Kayak tren kali ya. Oh si hantu itu masuk ke sini, aku masuk gini. Jangan deh. Baik lagi nih. Iya. Gimana kita teknisnya besok mau kayak gimana ya? Gimana nih Om Benayong? Nanti dipastiin lokasinya dulu, ditawarkan ke mereka seperti apa, waktunya jam berapa. Kalau dianggap itu mistis ya, kuat gitu energinya ya ditanyakan weton itu paling penting. Dan khusus untuk perempuan adalah halangan apa enggak gitu. Tapi ini ngomongin apa boneka, aku jadi kepikiran Om Ho pernah punya mainan gitu nggak Om, yang cerita isi gitu atau Dibuat kenapa? wadah juga mungkin. Dibuat wadah cerita pas main-main kok gerak sendiri, cerita pas ngobrol nyaut gitu. Soalnya temanku pernah ada yang kayak gitu kakaknya, jadi beli boneka terus dia kan dibiarin main sama bonekanya, bapaknya lewat terus dengar tuh kok nyaut bonekanya, terus nengok emang gerak sendiri, akhirnya dibakar bonekanya kayak gitu. Pengalaman saya ya punya apa enggak ya? Enggak ya Mbak, kalau boneka ya? enggak punya. Lukisan pernah. Lukisan Gambarnya apa? Lukisan gambar perempuan tapi maaf telanjang dada gitu. Dikasih temen kolektor barang antik kok. Memang sengaja tak koleksi. Apa ya? Enggak ada. Kalau mainan enggak ya? Enggak mainan sama Kalau ini. soal lukisan ini, tapi memang sosoknya itu berdiam di situ atau Iya, gimana Om? terisi Mbak. Oh, terisi. Makanya kalau lukisan, patung, boneka yang dia menyerupai manusia, itu biasanya akan ngesak narik foto. Ngeri. Bayangin tuh di museum ternyata lukisannya isi terus kayak Night at the Museum. Tapi kalau itu seru. Tapi nek lukisan berhantu Om, itu beneran matanya bisa gerak nggak sih? Oh kalau gini, kalau mata bisa gerak itu ilusi optik itu Mbak. Oh. Itu bisa dijelaskan secara logika. Jadi itu kayak 3D gitu. Iya. Jadi si pelukisnya sendiri sudah bisa membuat satu fokus ketika dipandang dari mana, disebut dengan lukisan 1000 pandang. Gitu. Oh, oke. Tapi berarti kalau ibarat lukisannya ada yang ngisi tuh nggak mungkin sampai yang bisa ngerakin Enggak, matanya. yang sampai gerak secara mekanik gitu, enggak mekanis enggak. Paling kita ngelihat aja, oh sini Seakan-akan dia. coba Iya sih. kita
kesini kayak hologram tuh loh yang dibolak-balik lah gitu. Kayak ngikutin. Tapi fungsinya mereka di situ kenapa Om? Oh, macam-macam Mbak, bisa untuk kodam, penjaga atau tempat, atau entitas ini nyari tempat sendiri, ngisi bisa juga. Jadi motifnya macam-macam ya, tapi memang kebanyakan kalau benda yang menyerupai makhluk hidup, terutama humanoid itu gampang sekali menyerap energi. Energi astral untuk berdiam atau tinggal menyerupakan di situ juga bisa. Berarti itu hal yang tidak disengaja kan Om? Iya. Kalau diisi kan ada pada ritual dan ini tuh mas prosesi. Dan kodamnya mungkin ditentukan karena kalau entitas astral di sini kita sebut jin itu kalau udah ada di benda sebutnya kodam. Pendamping ya gitu. Kalau korin kan ada di tubuh manusia. Jadi bisa pindah-pindah dia. Iya. Kalau Om Hasril itu punya nggak sih Om koleksi tersendiri yang emang disengaja diisi atau emang terisi dengan sendirinya dulu? Kalau sengaja diisi enggak ya, mungkin ada beberapa yang terisi tapi titipan biasanya mas. Misalkan kayak pusaka, itu kayak tadi saya sebut lukisan dikasih jangan ngumpul. Ada yang isi, ada yang enggak. Ada yang pernah ada isi kodamnya, terus kemudian dia pergi, ada yang kosongan, jadi komplit macam-macam. Kayak dari bekas syuting ada nggak Om? Enggak. Nunut. Enggak begitu sih, enggak ada kalau sini. Banyak kayak koleksi apa namanya? Eren sama itu loh yang di film Conjuring, Insidious. Namanya bukan Eren. Ed Warren. Jadi Eren. Warren nah itu. Gitu kan, ada koleksinya. Iya. Oh, di ini galon ada isinya nggak Om? Soalnya galon kan, iya jadi pertanyaan tau Om. Jangan dibahas. Blubuk. Takut. Enggak itu kan itu sains tekanan. Tapi tetap bikin deg-degan sih kan. Kalau malam apalagi. Blubuk kayak Coba tuh galon punya Om. Pakai galon yang di bawah itu loh dispensernya. Sama aja blubuk juga. enggak pernah sih aku kayak gitu. Tapi Itu mahal kalau kebalik. Udah bisa beliin ya. Oke. Aku barusan dapat kabar Om dari mereka. Maksudnya ada salah satu krunya yang bukan orang Jawa, maksudnya asalnya di luar. Itu kira-kira akan lebih perlu persiapan nggak dianya nanti ketika lokasinya kan di sini tuh? Tetap sama Mbak, karena kita ada di tanah Jawa harus mengikuti sesuai aturan dan regulasi yang ada di tanah Jawa. Tapi dia nggak perlu lelaku apa kelonuan? Enggak apa-apa. Ya kelonuan itu ya, tapi kalau laku yang spesifik nggak perlu. Kita nggak perlu nyiapin arti lagi kan? Enggak beda cerita. Om, kamu pernah nggak sih waktu kita penelusuran gitu menemui sosok entitas yang menurut Om Hao itu kayak ini jahat banget atau ini jijik banget yang sampai terkenang tuh Om? Yang membekas ya? Apa ya? Banyak ya Mas, soalnya kalau saya ya selama pengalaman ini tuh berbahaya mungkin lokasinya ya, misalkan kita datang ke suatu tempat itu kita hati-hati nih mau masuk kemana gitu, atau maksimal durasinya berapa lama. Kalau menjijikan atau ini ya random Mas, banyak dengan bentuk yang mungkin sulit dijelaskan juga ya? Sampai set itu enggak, kalau saya diceritain mana di pabrik gula kemarin macam-macam ya, lupa sampai saya sebenarnya entitas apa aja, tapi ya yang menurut saya bahaya selama ini lokasi yang tidak boleh dimasukin sama sekali dan durasi yang lebih waktu, karena berkaitan sama teman-teman kan kita perizinan ya di sini visa gitu ada nanti deportasi deportasi ngeri. Wih apa kamu? Aku takut. Aku pikiran gimana kan aku sendiri? Apa kepikiran galon? Bukan, jangan diingetin lagi dong galon lagi. Kalau Om Hao kan sering berpergian juga ya, berkereta kemana-mana, belusukan juga kan. Itu sama ngerinya nggak Om? Kan mungkin Om Hao di waktu siang juga ya, nggak di malam hari kayak misal syuting bareng KTC itu pun menemui yang kayak itu nggak Om? Iya, di mana-mana Mas. Tapi kalau bagi saya bukannya saya kenapa ya, tapi biasa sih. Karena Iya sih, setiap hari ya. Karena setiap hari malah kadang lebih cuek gitu, ignore gitu, gitu. Kalau ketemu atau melihat sering banget. Kadang. Bosan. Iya sih, kalau Om Hao pasti udah nggak ngeri lagi. Kalau kita masih heboh sih. Kabur bro. Pernah ada yang sampai gangguin Om Hao nggak Om? Banyak. Iya Om? Ganggu baik nyerang secara fisik ya, maksudnya suara, masih penglihatan, kredit. Tapi ya dibiasain aja setiap hari. Itu berat kepala jadinya, lebih ke kreditnya itu kayak kita dengerin bising suara motor yang setiap hari. Oke. Gitu.
penglihatan yang dikasih itu apa maksudnya kayak retrokognisinya kisah mereka? Ya, iya, kisah mereka, tempat. Kita datang ke satu tempat yang kita jadikan syuting itu belum selesai. Kan misalnya kita selesai ini, tapi terkadang kan masih jalan loh Mas itu. Masih jalan. Oh itu harus saya diemin atau nggak perlu saya stop sih, saya diemin aja nanti selesai. Nggak usah dipaksa. Berkata kita ngerem tuh nggak bisa set gini, tapi ngerem tuh masih bisa jalan. Walaupun kita stop di sini ya. Oke selesai nih kita syuting selesai, wrap selesai. Tapi kan itu tetap masih jalan Mas software-nya. Sampai dia benar-benar berhenti, polanya itu nggak bisa direm. Tapi kayak kita jatuhin bola tenis yang lama-lama dia akan pelan-pelan ya. walaupun kita hanya butuh 5 pantulan, tapi kan pantulan ke-6 sampai ke-10 kan itu di luar itu. Gitu. Berarti selama syuting gitu tuh di benaknya Om Ho itu kayak slideshow gitu ya Om? Kayak presentasi kan? Slide. Ya jalan gitu juga macam-macam. Harus tetap ekstra fokus ya. Kalau enggak ketukar-tukar nanti. Iya. Ada pertanyaan. Aku tamit, mau. Pernah yang bikin sampai drop gitu nggak Om? Kan energinya terkuras banyak. Capek sih ya. Drop itu butuh istirahat dan itu nggak bisa sembuh sehari dua hari Mas, bisa berhari-hari. Pakai tidur aja belum tentu sembuh. Tapi ya kan sudah terbiasa, recovery-nya cepet sih. Biasanya. Kalau Om Ho biasanya ngapain Om istirahatnya? Tidur doang kah? Tidur Makan? Tidur, mandi, sampai rumah mandi. Lakukan apa yang kita senengin gitu udah. Oh, bangun jadi positivity. Jadi kita nggak terfokus ke situ ya. Nanti lama-lama dia kabur sendiri. Nanti kabur itu bukan lari enggak, tapi bayangan itu akan hilang, kontrasnya akan turun gitu. Bukan itu. Itu kamu. Iya lagi. Kalau kita pakai lokasi gamenya di kantor sih gimana ya? Kantor mana sih? Sini kan cukup serem. Jangan amit-amit. Karena buat kerja Mbak. Nanti terbangun semua ya malah. Iya kalau ngundang nanti kan secara stabilitas ini keganggu tuh. Sih. Ketenangan kita gitu. Tapi kayaknya mungkin lokasi emang harus ya on hold dulu lah, kita coba brainstormingin sama pihak sana juga aja biar aman gitu. Koordinator Bogale kan juga banyak kan hitungannya. Kalau enggak cuma kebun gitu. Iya. Bisa dipakai kan. Jangan yang gede-gede nanti baliknya capek. Jalan. Kayaknya lokasi udah dulu aja kali ya. Apa? Udah dulu aja kali. Ya. Boleh sih. Soalnya itu kan maksudnya enaknya kita brainstorming sama mereka aja lah gitu. Ya. Dengan info ini tadi. Udah dapat masukan dari Om Ho Nggak mau kan. juga gitu. Nanti kita sampein ke mereka lah gitu. Lapar aku. Om mau kereta jam berapa Om? Iya ini bentar lagi. Enggak makan dulu. Sudah tadi. Udah. Yang penting kan kalau kita ngomong metafisik ini tuh nggak cuma tenaga secara fisik ya, tapi tenaga dalam itu juga keluar, jadi cepet terus. Ngantuk, lapar. Ya beda dengan kita capek ya. Capek batin. Iya sih. Gendang turun. Iya kan. Udah deh. Ya udah, nanti ini lampulannya dikumpulin Mbak Iya. kita. Nanti kalau ada apa-apa dikirim ke saya, coba saya baca lagi dan hasilnya dengan ini ya, yang diajak collab itu nanti juga seperti apa. Iya, nanti aku follow up ya Om. Iya. Oke Om. Oke, aku pulang dulu biar nggak siap. ketinggalan kereta ke Solo. Thank you. Yuk semuanya. Hati-hati. Loh ini nggak celing lagi dah. Iya. Enggak, beneran kalau Baterainya udah habis. langsung gini. Ya ya. Dari TikTok. Thank you.